Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Mas Hisham, kopiannya dipakai dulu Le, Mas Hisham. Mas Hisham dengar suaranya sudah April. Kameranya sudah dinyalakan. Sekarang kopiannya dipakai Le. Ayo Mas Hisham. Oke. Ini sudah sambil mengabsen ya, tolong kameranya dinyalakan. Terima kasih Mbak Gezia. Naswa, oke. Terima kasih Mbak Epi. Mbak Rana. Mbak Caca silakan dinyalakan dulu. Oh, alhamdulillah, terima kasih Mbak Caca. Sudah raih, oke, terabsen. Mas Valen silakan pakai kopiannya dulu. Baik teman-teman, karena sudah memasuki jam 8:30, bisa kita mulai ya. Untuk kameranya tetap di-on-kan. Ini sambil Ustadz Idris sepertinya juga mengabsen. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, di kegiatan MPLS hari pertama ini ya, semoga agenda kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai MPLS pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar dilancarkan dari awal hingga akhir nanti. Bata. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja nggih. Sebelum saya serahkan ke Ustadz Karim selaku pemateri pagi hari ini, saya mohon semua kamera dinyalakan dan dipersiapkan alat tulisnya. Silakan ditulis dan dicatat apa-apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Karim selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Seperti itu nggih. Ayo, silakan semuanya disiapkan dulu peralatan tulisnya yang masih mungkin jauh dari tempatnya teman-teman Zoom pada pagi hari ini, silakan diambil dulu. Dipersiapkan peralatan tulisnya, setelah itu nanti akan dimulai oleh Ustadz Karim. Untuk kamera tetap on nggih. Kamera tetap on karena Ustazah April sama Ustadz Idris masih mengabsen teman-teman. Nanti yang kameranya dimatikan berarti Ustazah anggap kehadirannya tidak hadir dalam Zoom pada pagi hari ini, meskipun Zoom-nya ada. Ya, silakan dinyalakan kameranya dulu. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Baik, langsung saja Ustazah sampaikan langsung ke Ustadz Karim. Mohon teman-teman tetap menyalakan kamera. Baik, terima kasih. Ustadz Karim, monggo. Saya persilakan. Ustadz Karim. Monggo Ustadz. Ya Ustazah. Dengar suara saya nggih? Nggih, sampun. Nggih, terima kasih Ustazah. Barusan keluar Zoom saya karena sinyalnya kurang mendukung. Nggih, sebentar. Jelas nggak suara saya nggak? Jelas nggak? Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah April dan Ustaz Idris selaku wali kelas 9, dan saya banggakan teman-teman semuanya, siswa-siswi kelas 9 SMP IT Ar-Ruhul Jadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar karunia-Nya kepada kita semua, dan nikmat yang tak terhingga. Dan salah satu nikmat yang dapat kita rasakan pada pagi hari ini yakni nikmat sehat di tengah-tengah terjadinya wabah di seluruh dunia. Kita diberikan kesehatan, dan yang tak kalah besarnya nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini yaitu dapat thalabul ilmi atau belajar meskipun melalui virtual atau Zoom. Salawat dan salam semoga senantiasa bercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin. Amin. Baiklah teman-teman semuanya yang saya banggakan, ini hari pertama MPLS, nanti masih panjang perjalanannya. Ini untuk mengawali, tadi sudah dibuka dan sudah diisi sambutan oleh kepala sekolah atau Ustaz Elia. Sebelum saya nanti masuk ke materi, nah ini biar tidak terlalu tegang dan tidak kaget, teman-teman bisa nyalakan kameranya semuanya dan sedikit geleng-geleng kepalanya biar nggak kaku. Kan dari jam 7 ya, dari jam 7 sama sudah menghadap HP atau laptop, ini sudah jam 9 kurang 15, artinya sudah 1 jam lebih sampai memandang HP atau laptop. Nah, itu biar tidak kaku. Nah, itu bisa sedikit digelengkan kepalanya ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang agar tidak kaku. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dahulu. Nah, yang 9A mana? Bisa di raise hand 9A. Mana anak-anak yang 9A ini yang katanya ganteng-ganteng? Mana suaranya? Bisa di raise hand tangannya yang kelas 9. Halo kelas 9. Halo kelas 9. Ada Mas Ihsan, Masya Allah. Yang lainnya mana yang lainnya? Masih belum nampak, belum muncul. Ini menandakan artinya sama sudah siap untuk menerima materi, dan juga tentunya sama hadir di tengah Zoom ini. Tidak hanya sekedar menyalakan Zoom terus sampean tinggal. Mana kelas 9A? Ada Mas Hisam, Mas Valen. Yang kelas 9B halo. Biar tampak kalau Samin itu benar-benar hadir dalam majelis ini. Gitu ya. Kalau 9B ya.
Jadi ngisi. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Yaitu Kan Ustaz, suaranya putus-putus. Teman-teman, sambil nunggu Ustaz Karim, silakan yang kameranya belum dinyalakan karena Ustaz Karim masih ada kendala terkait dengan teknis. Teman-teman sambil nunggunya, Zoom-nya silakan ayo kameranya dinyalakan. Nyalakan dulu kameranya biar ketika Ustaz Karim menyampaikan materi bisa enak ya tanya jawabnya. Dan responnya teman-teman juga cepat, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Alhamdulillah. Oke. ya, Alhamdulillah, sepertinya Ustaz Karim sudah kembali. sudah. Sinyal. Sebentar, ya. Ustaz Karim dulu. Mas Fahri, Mas Ilham, Mbak Zahri, Mbak Elis, Mbak Akna, Mbak Kezia, Mbak Arin, ayo silakan kameranya dinyalakan dulu. Mas Jalul, Mbak Najlu, Mbak Naila. Ahmad ini siapa, Ge? Ahmad siapa ini nama lengkapnya? Mas Azam, yuk kameranya dinyalakan dulu. Di-on-kan terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya, kita tunggu Ustaz Karim. Yang kelas 9B yang sudah Ustaz absen ada Mbak Kezia, Mbak Naswa, Mbak Febi, Mbak Rana, Mbak Caca, Mbak Rara, Mbak Zarai, Mbak Elis, Mbak Laili S, Mbak Zahra N, Arin, Naila, Naju, Mbak Agna dan Mbak Aisyah Mumtaz, Mbak Nabila, Mbak Admin, Mbak Hasna, Mbak Laili N, Mbak Cinta, Farah, Mbak Nana, Mbak Naswa, dan Mbak Harum. Dan Manda, ada yang merasa belum saya sebutkan, silakan langsung sampaikan di kolom chat. Sudah saya belum di absen, gitu, karena mau saya masukkan di daftar hadir MPLS pada pagi hari ini. Jadi ini nanti masuk ke rapotnya teman-teman kelas 9 ya. Jadi ayo yang tidak ada uzur yang syar'i harus wajib ikut karena materinya sangat bermanfaat untuk teman-teman kelas 9 ya. Bentar ya. Alhamdulillah. Oke, monggo Ustaz. Oke, saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman, tadi ada gangguan sinyalion. Ternyata sinyalnya terputus. Tidak screen.
Kan nangane dokumen aja. Bisa. Nggih. Nggih. Yo buka OC. Buka apa? File buka OC. Kalau dia udah ganti penulisan aku kan di file. Iki wis. Wis dibuka. Nah, balik. Iku dah. Iya, coba. Balik. Balik nang Zoom. Zoom. Share screen. Masih. Basic. Centang. Teman-teman semuanya bisa melihat itu ya, PPT saya. Materi hari ini yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada kalian semuanya yang kelas 9A maupun B, yaitu mengenai adab menuntut ilmu. Ini tentu materi yang sering kita pelajari bersama. Mungkin dari SD atau dari MI, dari kelas 7, kelas 8 sudah pernah. Nah, kenapa kok diberikan kembali? Ini karena begitu pentingnya kita untuk mengetahui dan menerapkan adab mengenai menuntut ilmu. Itu karena begitu pentingnya. Sehingga sampai kapanpun ketika kita belajar, kita tentu harus dibarengi dengan adab. Tolong teman-teman nanti disimak, dan juga kalau saya tanya nanti bisa dijawab melalui komen ya, bisa ditulis saja. Kalau kita membahas mengenai adab dan menuntut ilmu, berarti yang kita bahas yang pertama itu mengenai adab. Karena ada dua suku kata, adab dan ilmu. Sebelum nanti lebih jauh, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, nanti dijawab sebisanya. Nah, apa itu adab? Ada yang tahu apa itu adab? Kan sering dengar ya, kita hampir setiap hari selalu diingatkan mengenai adab. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, dan lain sebagainya. Ada yang tahu apa itu adab? Bisa dijawab melalui komen. Nanti kalau belum ada yang jawab, tidak saya lanjutkan ini. Bisa dijawab melalui komen, nanti biar saya baca pengetahuan sampean mengenai adab itu apa. Baik 9A atau 9B, bisa dijawab sebisanya dulu. Apa itu adab? Ada yang sering dengar, apa yang ada dalam benak sampean ketika sampean mendengarkan kata adab? Apa itu adab? Ya, sambil nanti sampean merenung, sambil sampean mengira-ngira apa itu adab. Sedikit saya berikan ini. Adab di dalam bahasa Arab artinya yaitu budi pekerti atau tata krama atau sopan santun. Dari kata adab itu diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Itu kata kuncinya dari adab. Secara keseluruhan, adab sendiri yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Ini, jadi kalau saya mendengar kata adab, ini sudah saya beri cetak tebal, itu mengingat-ingat, mentanamkan. Adab itu apa? Perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun. Jadi kalau ditanya adab itu apa? Jika pelongo, tolak, adab itu apa? Ya pokoknya adab. Adab itu apa? Yuk adab. Masuk kelas 9 ya. Tanya adab itu apa? Cara singkat bisa diartikan perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun. Itu namanya adab. Kalau bisa paham semuanya lebih bagus, tapi secara singkat dan padat, adab adalah perilaku
atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun. Ini berlaku di mana saja. Di rumah ya dipakai adabnya, bermasyarakat di luar dipakai adabnya, apalagi di sekolah, jadi dipakai di manapun tempatnya. Itu mengenai apa itu adab. Jadi semuanya sudah tahu ya adab itu apa? Tahu ya? Tidak ada di sini. Tinggal mau mencatat atau tidak. Kalau bisa langsung hafal ya bagus. Kalau nggak bisa ya dicatat. Apa gunanya mencatat? Untuk membuka kembali pelajaran yang pernah kita pelajari. Kalau kita lupa, kita bisa buka catatan kita. Kalau nggak punya catatan, kita mau buka kemana? Kalau sekarang gampang, buka Google. Tapi lebih baik lagi kalau buka catatan kita sendiri. Di adab adalah perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan. Ini adab sudah. Tadi kan adab menuntut ilmu. Kita bongkar yang kedua. Nah ini, kalau saya baca di dalam KBBI, menuntut ilmu itu sama dengan mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu sama dengan belajar. Itu yang di KBBI yang saya baca. Jadi menuntut ilmu itu sama dengan mencari ilmu. Mencari ilmu sama dengan belajar. Ini yang di KBBI. Tapi saya sering mendengar dari Pak Kiai saya, sebenarnya kata yang cocok itu bukan menuntut, bukan mencari, yang cocok itu mencintai. Mencintai ilmu. Itu kan beda ya rasanya. Kalau sampean mencintai sesuatu, pasti kalau ingin mendapatkan segala sesuatu sampean kerahkan. Itu juga dengan ilmu. Kalau sampean ingin mendapatkan karena cinta, pasti kan segala sesuatu sampean kerahkan. Kalau mencari ya kadang orang totalitas. Berbeda dengan mencintai. Jadi kalau menurut KBBI yang saya baca, untuk ilmu itu sama dengan mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu sama dengan belajar. Tapi di sini istilahnya saya rubah menjadi mencintai ilmu tersebut. Ini pembahasannya kok agak jadi melenceng, jadi cinta ini. Nah ini kalau belum tahu, saya kasih tahu. Kalau belum tahu saya kasih tahu. Pasti banyak yang belum tahu. Jadi sering dengar kata cinta itu apa. Nah ini juga masih menurut KBBI ya. Berikut menurut KBBI cinta itu diartikan sebagai suka. Itu dan itu. Saya baca sendiri, nggak usah saya bacakan. Itu namanya cinta. Tapi kalau cinta ilmu ya itu ilmu ya. Nah enak saya bacakan, kan baca sendiri aja. Itu menurut KBBI. Jadi karena kita di Indonesia ya ambil yang paling gampang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini menurut psikolog ya. Jadi ada yang namanya itu James Draper. Sebelum baca Nepi tapi kita baca James Draper. Pokoknya adalah sebuah perasaan. Perasaan di mana? Di sini ya perasaan. Sebuah perasaan secara khusus berhubungan dengan kesenangan yang juga berkaitan dengan sebuah objek. Yang kita bahas objeknya yaitu ilmu. Saya garis besar, saya cetak tebal dan saya garis bawah yaitu di kata kesenangan. Yang paling mudah kita pahami cinta ya senang itu aja. Senang kuwi apa ya cinta kuwi apa ya senang. Ada senang sama pelajaran tersebut, yaitu senangnya karena cinta. Gitu ya. Jadi tadi sudah kalau menuntut ilmu sama dengan mencari ilmu sama dengan belajar. Saya lupa biar lebih ada rasanya menjadi cinta. Nah, cinta yang dimudahkan artinya menjadi senang. Senang sama belajar. Sekarang saya mau bertanya, tolong dijawab ya, biar saya nggak garing ngomong dewi. Tolong dijawab. Karena ini yang dibahas ada dua ya, ilmu dan nanti mencintai. Pastikan sampean ada 1-2 pelajaran yang sampean seneng banget. Semuanya harus senang, tapi nggak mungkin sok-sok meneng kabeh, nggak mungkin. Tingkat dewa lebih dari tinggi itu. Yang pasti sampean itu ada 1, 2, atau 3 yang sampean benar-benar pelajaran itu senang banget. Nah. Ini nanti dilatih aja dulu. Nah, pelajaran apa yang Anda
cintai atau yang Anda senangi. Bisa ditulis di bawah pelajaran apa yang Anda cintai. Saya nggak akan melanjutkan kalau belum ada yang menjawab. Nah, silakan ditulis pelajaran apa yang sama senangi, pelajaran apa? Al-Quran, Masya Allah. Top. Matematika, malah angel itu. Ya karena nggak semuanya itu sama, beda-beda. Ya, Allah memberikan kita itu apa? Berbeda-beda, menciptakan manusia itu berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya dari tadi belum melihat jawaban teman-teman. Coba saya lihat. Jam kos, wah pelajarannya bagus ya, jam kos. Iya tuh, sama saya juga senang ya. Yang lain jam kos, pejok, bahasa Inggris, ya to the point sih. Jam kos ya, pelajaran jam kos senang banget gitu. Yang lain, pejok, yang lain bahasa Jepang, oh SMP belum ada. Ya, nanti siapa tahu nanti bisa ada bahasa Jepang bagus. Ya, kalau misalnya bisa bahasa Jepang, bisa agama Islam, bisa hadis Quran, nanti dakwah di sana. Yang lain IPA, ini sedap loh IPA. Yang lainnya ini masih putra yang banyak yang menjawab. Yang putri mana ini yang putri? Coba saya lihat lagi. Bahasa Inggris, pejok. Bahasa Inggris yang putri mana jawabannya? Saya belum melihat jawabannya yang putri. Sementara masih yang kubu putra. Mana yang muslimah? Pelajaran apa yang paling sama senangi, paling sama sukai? Pejok, IPA. Apa belum muncul? Apa belum ada pelajaran yang ngeklik di hatinya sampean? Seharusnya ada. Iya, IPS nggak penting loh. Saya apa ini? Al-Quran ya nggak betul ya. Yang muslimah mana ini? Ayo Mbak Rahma, Mbak Nadira, diketik pelajaran apa yang sampean senangi? Tidak saya lanjutkan nanti malah akan semakin siang selesainya. Baru muncul Al-Quran. Ini karena gara-gara saya pancing. Saya pancing nggak keluar ini. Yang lainnya udah baru Al-Quran ada, pejok ada. Alhamdulillah IPS keluar. Udah saya sendiri yang isi. Aduh. Mana suaranya yang lain ini? Mata-mata. Oh, bahasa Jepang lagi, bagus. Playlist IPA, sejarah, bagus itu. Sejarah dan Jepang, bagus sekali. Bahasa Indonesia, saya juga senang. Sama yang lainnya, yang putri baru satu ini. Wah, Mas Muat, ketularan aku ini. Kok poli tadi nih? Pelajaran Mas Muat. Nah, ini ada IPS ini. Mbak Naura Faiko. Yang lainnya, kasihnya dia benar-benar kesebut ini. Nggak ada yang suka matematika loh. Ada loh. Cinta ini itu enggak sih? Saya tunggu 2 menit ya. Tolong dijawab semuanya biar tahu sama senengnya iki. Makanya kok bikinnya wapi gitu. Karena kalau suka itu tanpa diajar kan belajar sendiri, udah pasti itu. Prakarya, Mas Muat suka prakarya, waktunya tugas prakarya didiamkan saja. Ini gimana ini? Nah, ini pemain bola suka matematika, bagus ini. Jadi ketika menendang bisa menghitung nanti jarak muternya berapa, kecepatannya berapa. Ada yang coding, ini sudah main IT. Mbak-mbak yang muslimah belum keluar ini, masih yang putra ini. Mbak Nadira belum, Mbak Konita belum. Nah ini sudah saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, pelajaran apa yang Anda cintai? Bisa Al-Quran, IPS, PPKN, IPA, bahasa tadi ada yang bahasa Jepang, bahasa Indonesia bagus. Dan saya di sini ya bahasa Arab nanti biar ada. Nah, ini saya sendiri, yang saya cetak tebal dan warnanya berbeda. Ini pelajaran paling yang saya suka dari MI SD sampai SMA. Ini pelajaran yang paling nggak tahu, tanpa belajar sudah mau belajar sendiri. Ya itu sampai saya hafal beberapa buku ya karena suka.
Ya Quran itu pasti suka ya. Tidak mungkin kita nggak suka. Penjaskes itu karena nggak tahu dulu saya kok bisa jatuh cinta sama pelajaran itu, sehingga saya hampir semua buku pelajaran penjaskes itu hafal semuanya. Dari bab 1, bab 2, kalau kecil dan besar itu. Nah ini sarannya bagi teman-teman yang sudah merasa ngeklik atau merasa itu passion sampean, hanya itu cocok sama pelajaran dia, itu dilanjutkan, diseriusi, tanpa sampean mengharapkan gurunya, materinya, sampean bisa belajar sendiri. Jadi sampean bisa, sekarang ada Google, sampean bisa buka sendiri, belajar sendiri ya. Nanti bisa tanya kepada gurunya. Misalnya tadi yang suka bahasa, nanti bisa tanya ke ustazahnya. Ustazah, saya ingin buat puisi, saya ingin menulis artikel, saya ingin menulis cerita. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri, tidak harus dari gurunya. Nanti hanya ke gurunya itu minta sarannya, minta perbaikannya seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti sudah ada beberapa pelajaran yang sudah melekat dalam diri sampean. Kalau sudah ada 1, 2, 3 pelajaran yang melekat, yang sama mencintai, bagaimana dengan pelajaran yang lain? Apakah dibiarkan begitu saja? Apakah dihiraukan begitu saja? Atau bukunya bahkan dikemelerno? Tetap sebagai sama bentuk seorang murid, maka tetap sama dipelajari. Entah itu paham atau tidak paham, tetap dipelajari. Apalagi ketika di dalam kelas ada guru yang menyampaikan, tetap didengarkan. Urusan paham nggak paham, urusan guru. Yang penting ketika waktunya pelajaran sampai menyimak dengan baik. Nanti dengan waktu yang akan datang, insya Allah pelajaran yang sekarang mungkin sama tidak bisa yang akan datang nanti sama akan bisa. Itu saya juga nggak percaya dulu, ternyata itu terjadi. Nah, saya kembali ke atas lagi ya. Ini agak menunjuk. Ini tapi kembali, bisa disimak kembali. Tadi sudah membahas mengenai adab. Tadi apa adab? Ada yang ingat? Dibuka bukunya kalau nggak ingat. Terus tadi menuntut, saya rubah menjadi menjadi cinta biar lebih mudah kita memahaminya. Dan sekarang ilmu. Apa ilmu itu? Kan sering kita mendengarkan ilmu fikih, ilmu matematika, ilmu sejarah, dan ilmu sebagainya. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah atau Al-Quran. Saya ulangi, yang saya cetak tebal, saya perhatikan, itu kata kuncinya di situ. Jadi ilmu itu apa? Ilmu merupakan pengetahuan mendalam. Kalau takon ilmu itu apa? Ya pengetahuan mendalam. Mengenai apa? Mengenai hal yang dipelajari itu apa? Itu cara belajar yang paling gampang, cari kata kuncinya. Garis bawah atau cetak tebal. Apa itu ilmu? Pengetahuan mendalam. Apa itu adab tadi? Itu kan tata krama atau cara yang berkaitan dengan sopan santun. Kalau ilmu itu apa? Pengetahuan mendalam. Jadi secara ada yang seperti ini enggak kalau ngaji? Coba dilihat, ada kayak gini. Qurannya dibuka, ditinggal tidur. Ada kayak gini. Ada kayak gini? Ada. Masya Allah. Kalau ada berarti sama dengan saya. Tapi saya tidurnya bukan niat tidur, ketiduran. Kalau orang ketiduran nggak apa-apa. Hukumnya masih nggak apa-apa ketiduran itu. Dibuka Quran atau belajar yang lainnya lah. Misalnya belajar IPS, terus dibuka, Ustazah saya sudah belajar, Ustazah. Cuma ketiduran, nggak apa-apa itu. Tapi kalau dibuka terus tidur itu yang nggak boleh. Jadi kalau ketiduran nggak apa-apa. Itu udah manusiawi ketiduran. Mungkin capek dari pagi ya, dari pagi nonton sama main game kan capek ya, sebenarnya gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan secara sederhana saja, adab menuntut ilmu ialah perilaku atau tata cara yang mencerminkan nilai sopan santun dalam proses memperoleh pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan apa? Pengetahuan ilmu yang sampean
pelajari. Misalnya Al-Quran berarti perilaku atau tata cara yang mencerminkan nilai sopan santun dalam proses memperoleh pengetahuan yang mendalam ilmu Al-Quran. Ini dipahami. Apa itu menuntut ilmu? Adab menuntut ilmu ini cara yang mencerminkan nilai sopan santun. Yang perlu benar-benar ditancap dalam pikiran dan hati, yaitu nilai sopan santun dalam proses memperoleh pengetahuan mendalam. Itu ya, beres ya mengenai adab menuntut ilmu. Bisa ditanyakan kamu. Ada yang kayak gini juga. Bisa dilihat gambarnya. Ada yang kayak gini. Jadi ketika dicek sama orang tuanya, sampean belajar, tetapi di balik buku tersebut handphonenya nyala. Ada yang seperti ini? Ada enggak? Ada seperti ini apa enggak? Jadi belajar, baca buku gitu ya. Dengan asik baca buku. Nah, ternyata HP-nya ada di dalam sini. Nah, ada yang seperti itu. Itu untuk melabui orang tua yang mengecek apa ini belajar apa ora, disawat alhamdulillah buka buku gitu kan. Buka bukunya sampai jebus mana-mana. Lebih kreatif lah men. Tapi nggak hanya terpacu dalam buku. Karena pengetahuan di dalam HP itu lebih luas dari buku. Ada seperti ini ya. Enggak apa-apa. Yang penting bisa memanfaatkan, bukan menjadi madharat. Kita lanjutkan. Ini yang tadi. Nah, kita bahas ini yang menjadi topik utama kita. Karena kita zamannya sekarang serba online. Dulu ada lagunya itu online, Sokaji atau siapa gitu. Dan sekarang sudah kenyataan semuanya serba online dan online. Dulu ada lagu online gitu. Apa ya? Saikoji. Soalnya Saikoji. Nah, pakai Adis. Dulu itu ada. Itu seorang penyanyi rapper. Pokoknya ada online dan sekarang kok jadi semuanya serba online. Ya, karena kadang ucapan yang dulu akan terjadi di suatu saat yang akan mendatang. Beberapa adab yang baik saat belajar offline atau online ya. Yang pertama, ini semuanya hanya belajar mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini semuanya, hanya mencari ilmu, sudah sampean bekerja, sampean ibadah, apa saja. Yang pertama adalah ikhlas. Kata guru saya, bapak saya dulu belajar di Fatul Gowang. Bapak saya pernah bercerita begini. Jadi masalah ikhlas ini enggak mudah. Itu proses. Kadang kita waktu belajar itu abot kan jelas gak ikhlas. Maksudnya ini abot narung ikhlas. Atau enggak berat hati untuk datang ke tempat itu terus ikhlas. Wah ibu bohong. Tetapi kata bapak saya, enggak apa-apa. Meskipun berat melangkah, tetapi ketika pada perjalanan itu kita akan lupa dengan abotnya itu. Karena sudah tidak lagi membahas tentang beratnya ketika datang. Tapi kita membahas yang kita belajar itu apa. Itu akan menggugurkan ketidakikhlasan kita menjadi ikhlas. Jadi ketika sama berat berangkat sekolah, berat berangkat ke pondok, enggak apa-apa. Masalah ikhlas nanti urusannya. Yang penting budal. Ada saiki, yang penting budal ketemuan budal aja. Nanti akan ditangkap sama pasukan Satpol PP. Jadi yang pertama, ikhlaskan dalam niat. Yang kedua, siapkan tempat yang nyaman untuk belajar serta buku, kitab, alat belajar yang lainnya. Sudah ya. Tak lihat nyamannya tempatnya nyaman-nyaman kok. Ada yang di mana itu? Di rumahnya masing-masing, ada yang di ruang tamu, mungkin ada yang di kamarnya sendiri dan sebagainya. Jadi untuk mempermudah kita dalam belajar, itu salah satunya dengan tempat yang nyaman. Jangan sampai sampean ikut Zoom tapi di pinggir jalan. Dapat apa sampean? Enggak dapat apa-apa. Terganggu konsentrasinya dengan lalu lalang di jalan. Nanti
Cari tempat yang nyaman dan siapkan peralatan yang akan dibuat belajar. Di sini buku atau sebagainya, alat tulis dan sebagainya. Nanti dikumpulkan ke saya ya hasil rangkumannya ya. Saya tunggu ketika masuk. Yang ketiga, mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru dengan teman. Ini penting sekali. Sebagai bentuk ketakdiman kita kepada guru-guru kita, ketika guru kita menyampaikan pelajaran, apapun pelajaran itu, tidak harus pelajaran PAI, tidak harus pelajaran Al-Quran, tidak harus pelajaran IPS dan sebagainya, semua pelajaran harus kita cermati. Tadi saya sampaikan, paham nggak paham, cermati saja. Bukan nggak paham itu urusan belakangan, ya. Penting dicermati aja dulu. Itu ya, ikhlas, dari tempat yang nyaman. Yang ketiga, mendengarkan materi tersebut. Jangan sampai kita di Zoom malah membuat gaduh. Pengennya itu pengen tampil beda, malah bersorak-sorak, itu ya salah. Yang keempat, jangan menyela dan mengganggu guru ketika menyampaikan materi. Ini berarti jangan sampai membuat gaduh. Kalau di Zoom tadi jangan sampai menyalakan suara sampaian terus sampai terdengar suara-suara sekitar yang ramai. Kecuali izin terlebih dahulu. Jangan menyela dan mengganggu guru ketika menyampaikan materi. Atau nanti ketika sudah offline, sudah tatap muka, itu disimak dengan baik. Jangan ngobrol sendiri di belakang. Jangan bersorak-sorak, ada temennya lewat, yang di luar itu kan kelihatan dari kaca, terus dipanggil dari dalam. Pokoknya ketika guru di dalam, berusaha gimana agar kondisinya selalu kondusif. Itu bagian dari adab. Yang selanjutnya, yang kelima, menulis atau mencatat setiap faedah dan poin-poin terkait materi yang disampaikan. Intinya mencatat. Sudahkah sama mencatat materi yang saya sampaikan dari awal tadi? Sudah? Sudah ya? Sudah. Saya husnudzon. Sudah. Catat di mana? Di YouTube kan nanti dilihat di YouTube. Kalau lupa tinggal enggak YouTube gitu. Jadi disiapkan bukunya. Itu bagian dari adab menuntut ilmu, yaitu mencatat poin-poin yang penting yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, memperhatikan buku yang sedang dibacakan oleh guru. Biasanya kalau saya dapat buku paket atau kitab apa gitu ya. Kalau di pondok ya ada ta'lim, ada susunatun aja dan lain sebagainya. Nah, ketika gurunya menyampaikan apa yang di dalam kitab atau apa yang di dalam buku, itu bisa sampean simak. Oh, ternyata ada di dalam buku. Ada yang nggak paham, ditanyakan. Jangan sukar bertanya. Karena kalau nggak bertanya, tetapi sampean mengerjakan terus, nanti takutnya sesat di jalan. Yang baik itu bertanya. Bertanya, tapi gurunya misalnya belum bisa menjawab. Jangan sampai kejar. Seharusnya guru nggak bisa menjawab. Jangan sampai seperti itu. Karena guru juga manusia, ilmunya juga pasti terbatas. Jadi bisa tanyakan yang lain. Itu sering terjadi. Gurunya nggak bisa dikejar, harus bisa menjawab. Itu nggak boleh. Itu bagian dari adab. Kalau gurunya nggak bisa, oh ngapunten Ustazah, ngapunten Ustaz. Saya akan tanya kepada yang lainnya. Itu cara yang terbaik untuk bertanya. Yang ketujuh, berpakaian yang rapi sebagaimana saat ingin berangkat ke tempat belajar. Insya Allah kalau anak-anak SMP Darul Jadid, saya percaya kalau ke sekolah pakaiannya rapi, soalnya sudah seragam. Yang putra bajunya dimasukkan ya, kalau hari Senin, Selasa. Yang putri pakaiannya juga sudah menutup aurat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh sekolahan. Insya Allah ini sudah bisa menerapkan kerapian. Yang putra pakai kopiah, saya juga pakai kopiah kan, jadi bisa seperti itu. Yang kedelapan, jangan bermain dengan gadget dan semisalnya
dan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Ini penting sekali. Karena kita semuanya masih serba Zoom, karena ini masih PPKM. Jangan sampai ketika sama ikut pembelajaran, entah itu pembelajaran apa saja pelajarannya, jangan sampai HP yang saya pegang, sampai salah gunakan. Jadi haknya jam 7, misalnya sampai jam 12, itu untuk belajar, jangan dibuka yang lainnya. Sudah fokus saja. Itu sebagai adab kita. Meskipun misalnya nggak ada yang tahu, itu tetap jangan dilakukan. Yang tahu Allah misalnya. Jadi jangan dibuat main game, dibuat lihat drakor. Apa drakor itu? Dracula atau apa itu? Itu jangan sampai seperti itu. Gadget yang sudah diberikan orang tua sampean kepada sampean itu untuk belajar, bukan untuk bermain. Ini mohon diperhatikan poin-poin yang 8 ini, insya Allah sangat penting. Yang selanjutnya, oh iya, ini bisa dilihat semuanya teman-teman, bisa dicermati. Ini sebuah video yang saya ambil di Instagram. Nama IG-nya ini Serambi Lirboyo atau Pondok Lirboyo. Ini bisa dilihat. Bentar ya, saya putarkan dulu. Ini kita yang muter. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, video nih dicilik no. Saya ulangi lagi ya untuk dicermati. Nanti akan saya tanya. Dicermati. Perhatikan, saya ulangi lagi, saya putar lagi. Nanti di Moskow ulang. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لقاؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطار في الخافقين. Sudah ya, sudah melihat semuanya ya. Sekarang tolong ditulis seperti tadi ya. Saya berharap yang muslimah juga banyak yang respon. Apa yang saya melihat ini, saya coba deskripsikan. Ini seorang guru sama muridnya ini sedang apa? Hikmah yang saya mendapatkan dalam video ini itu apa? Hikmah yang ada dalam video ini, saya tuliskan di kolom komentar. Tolong ditulis. Tadi sudah saya putar 2 kali. Saya coba baca. Mana tadi ini? Bisa di ini cara minta komen. Bisa ditulis di kolom komentar. Baik yang muslim atau muslimah yang barusan saya putar, itu hikmah yang saya mendapatkan itu apa? Atau maksud yang terkandung di dalam video yang barusan saya putar itu apa? Tolong ditulis di kolom komentar. Kalau tidak, nanti akan saya tanya salah satu atau 2 orang untuk menjawabnya. Silakan ditulis di kolom komentar. Semuanya. Sopan kepada guru. Ya, yang lainnya, poin-poinnya apa saja yang tadi saya putarkan. Sopan kepada guru ya, bagus sekali. Yang lainnya, ini dari Mas Farhan, sopan kepada guru. Dari Mas Mirojudin, menghormati guru. Siapa Mirojudin? Oh, bisa. Yang lainnya,
tawaduk kepada guru dan lain ya. Yang lainnya ya, sopan kepada guru, menghormati guru, tawaduk terhadap guru. Yang lainnya saya masih menunggu yang muslimah dari tadi. Mana jawabannya yang muslimah? Ya benar semuanya ini. Teladan akhlakul karimah. Akhlakul karimah dari Syekh Idris. Yang lainnya, kalau sudah ada 5 yang menjawab nanti saya lanjutkan. Saya tunggu dulu. Masih ada 3 ini. Sopan kepada guru, menghormati guru, tawaduk terhadap guru. Ini teladan akhlakul karimah dari Syekh Idris. Satu lagi, biar saya lanjutkan. Silakan ditulis apa yang sampean dapatkan, poin yang saya dapatkan dari video barusan yang saya putarkan. Ini. Sopan santun kepada guru. Ini yang jawab 9A semuanya ya. Ayo 9B dijawab. Ya berarti tadi Mas Farhan sopan kepada guru, betul sekali. Mas Isa menghormati guru, betul sekali. Mas Zulkarnain, Mas Fahri tawaduk terhadap guru, ya betul juga, bagus sekali. Dan dari Mas Muzaki Apandi, Mas Zaki ya, sopan santun terhadap guru. Kalau kita cermati video ini seorang guru dan murid, 2 ya, seorang guru dan murid yang sangat ketoro, apa bahasa Indonesia ini, ketoro terlihat ya. Ketika anak ini diberi nasihat oleh gurunya, dia tidak sama sekali mengangkat kepalanya. Coba sangat perhatikan lagi. Coba diperhatikan. ونور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر يذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب الجر حكمة بها أمطرت في الخافقين. Jadi sang santri atau sang siswa atau sang murid dari tadi tidak sama sekali mengangkat kepalanya. Ketika sang guru memberikan nasihat atau tadi mungkin atau mengasih tahu apa, dia selalu menunduk dan mengiyakan, tidak malah mendengakkan kepala, mengangkat kepala. Ini bagian dari adab seorang murid terhadap gurunya. Nanti harus siswa SMP Arunjadid harus bisa menerapkan hal-hal yang semacam ini. Ketika ada ustazahnya menasihati atau memberikan sesuatu penjelasan, terutama ketika dinasihati ya, apalagi dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya sama bertiga berdua, tolong agar untuk menunjukkan rasa sopan santunnya, rasa takdimnya, jangan sampai mengangkat kepala. Kita tundukkan kepala sebagai bentuk hormat kepada guru kita. Ini bagian dari adab seorang murid. Siswa-siswi SMP Arunjadid harus bisa menerapkan hal yang semacam ini. Misalnya ada guru atau ustazah yang lewat, jangan sampai kita berlari atau berdiri dengan tegap, tapi kita berusaha untuk merendahkan diri dengan dingkluk. Itu bagian dari akhlak kita atau adab kita kepada guru. Semoga baik muslim atau muslimah bisa menerapkan hal semacam ini. Ini hal kecil tetapi dampaknya luar biasa. Jadi adab itu sebenarnya hal keseharian yang kecil-kecil, tapi jika tidak diperhatikan nanti akan berdampak yang kurang baik terhadap kita sendiri.
Kalau kita dapat memperhatikan dan menerapkan hal-hal kecil tersebut, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Baiklah, nah, ini karena zamannya masih Zoom, ada pula ini saya sedikit mau diperhatikan semuanya. Diperhatikan adab ketika belajar via Zoom atau aplikasi lain sejenisnya, entah itu WA atau apa saja yang mengharuskan kita hadir di dalam ruang tersebut melalui virtual. Yang pertama diperhatikan dan langsung diterapkan semuanya. Tolong diperhatikan dan langsung diterapkan semuanya. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang belum silakan, nggak hanya dibaca doang, diterapkan. Ketika belajar via Zoom dan sebagainya, itu bentuk dari adab kita sebagai murid. Yang pertama, kalau kita hadir dalam sebuah Zoom, yaitu menyalakan kameranya. Sudah, ustaz-ustaz atau guru-gurunya sudah mengingatkan berulang kali. Tolong untuk diperhatikan. Ini kan hal sepele. Tadi yang saya katakan, ini hal yang kecil. Nggak akut, ringan, klik, tek, ngetok. Tapi kenapa banyak yang menghiraukan? Tidak diperhatikan. Mulai sekarang, ayo kita bersama-sama untuk menerapkan adab-adab ketika kita berada di ruang Zoom atau aplikasi virtual yang lainnya. Ketika belajar online, maka harus dihidupkan kameranya agar gurunya juga mudah bisa melihat, wah aku saiki nek omah malah wahyu ya, mesti gak tau metu ya, wah malah ganteng ya, adane malah sewubur ya, karena tidak dinyalakan kameranya nggak tahu. Hanya bagian dari adab seorang murid ketika belajar dalam ruang Zoom dan aplikasi yang lainnya, yang pertama yaitu menyalakan kameranya. Atau yang belum, semoga disegerakan untuk dapat menyalakan kameranya, sadar. Jadi ternyata itu termasuk bagian dari adab ya. Terus tak urutnya kameraku. Yang kedua, memakaian pakaian rapi. Karena di rumah ya, kita yang ngawasi siapa ya? Kita sendiri. Ini juga orang tua yang mengingatkan. So guru ini sama ngatain jewer sama sampean, nggak teko loh. Aku coba, nggak ada yang nyampe ke ruangan sampean, ke rumah sampean. Harus ada kesadaran sendiri. Harus pakai pakaian rapi. Nanti ketika masih PPKM berlanjut, kita harus online seperti dulu. Ketika sudah jamnya sekolah, sudah siap sekolah, juga pakai pakaian seragam sekolah yang rapi. Jangan sampai terulang yang dulu-dulu terjadi waktunya sekolah masih ikut kegiatan masih kaosan, masih bangun tidur rambutnya luwes-luwes. Jangan sampai terjadi. Jadi kita entah itu online atau offline tetap semangatnya sama. Memakai pakaian yang rapi. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita belajar via Zoom atau aplikasinya lainnya. Oh, ini sebenarnya. Bisa dilihat gambarnya. Bisa dilihat gambarnya ya. Ada kayak gini tambatan. Atau tambatan kayak gini. HP muruk. Laptop muruk. Buku, pulpen siap semuanya. Tetapi manusianya di alam yang berbeda. Alamnya beda misalnya. Ya apa ini? Ini betul hadir. Sama di Zoom itu hadir. Absen. Tetapi alamnya berbeda. Tidak tahu sama berada di alam mana ini. Itu Ustaz, saya sedang menggapai mimpi saya. Saya sedang merangkai mimpi. Melalui apa? TIT, DUR, tidur. Jangan sampai ya, semoga siswa-siswi SMPIT enggak sampai kayak gini. Ikut Zoom hadir, dihidupkan, hadir, absen, ditinggal, tidur. Ini bocahnya mungkin kelelahan sedang mengerjakan tugas ini. Jangan ditinggal, tidur. Selanjutnya, sebelum pelajaran ya, kalau bisa makan dulu, jangan waktunya pelajaran sambil makan. Waktunya pelajaran, Ustaz sebentar, masih makan.
saya sebentar masih goreng telur. Ya, kalau bisa sebelumnya kan jamnya sudah ditentukan. Jam 7 waktunya sekolah sampai jam 12. Jadi sebelum jam 7 sudah disiapkan makannya. Jam 6, setengah 6 sudah siap-siap. Kalau bisa ya membantu orang tuanya masak. Karena di pandemi ini banyak sekali manfaat yang kita ambil. Salah satunya itu kita bisa berkreasi di rumah. Bisa banyak membantu orang tua di rumah. Kita juga banyak bisa belajar mandiri, tidak harus selalu di sekolah. Ya, jangan sampai ketika waktunya belajar ada alasan saya ngapunten belum makan, waktunya kerucuk-kerucuk, hari kemarin belum makan. Ya kalau memang terpaksa ya izin kepada gurunya. Satu saja, apunten ini masakannya baru matang, saya izin makan gitu. Nah, sampai lancar waktunya udah enak-enak Zoom, waktunya pelajaran sama dengan asiknya makan. Wah, nyimak sampai mangan. Adabnya mana? Nanti kalau ada teman-teman yang di sini kok waktunya Zoom kok ditinggal makan, tinggal tanya adabnya mana? Itu aja ya. Lebih gampang. Karena ketika perut kosong lapar juga sulit menerima pelajaran. Yang tidak bagus lagi kalau kekenyangan. Kekenyangan di dalam kitab Ta'lim juga disampaikan salah satu yang membuat kita sulit belajar, sulit mendapatkan ilmu yaitu karena kalau kita terlalu kenyang dengan makanan. Yang keempat, menghadiri majelis dengan tepat waktu. Ada yang telat dari ini? Hadirnya? Ada yang telat tambahan? Halo, ada yang telat? Tidak ada ya? Insya Allah tepat waktu semuanya. Masuk Zoom-nya tepat waktu semuanya. Tidak tahu ketika sudah dimulai masih standby di depan HP atau laptopnya atau sudah ditinggal pergi. Ini yang penting juga. Baik offline atau online yaitu tepat waktu. Ini wis enak wis njero ada kayak teko itu kan kurang berharga. Dengan tepat waktu merupakan sebuah kehormatan bagi pengajar yang mengadakan majelis tersebut. Dan sampai gurunya gedor-gedor. Woi, ayo rek, wis jam piro iki? Ayo. Jangan sampai seperti itu. Ya kita harus sadar kita ini murid, kita ini yang butuh ilmunya, ya kita yang mendatangi, kita yang terlebih dahulu. Zoom-nya jam 8. Nah, ustazanya wis buka Zoom, ternyata yang masuk baru 2 orang. Nah, yang lainnya mana? Tolong disadarkan diri sama agar bisa tepat waktu. Karena online ini juga resiko yang paling tinggi atau hambatan yang tertinggi selama ini teman-teman tidak hadir atau telat ketika pelajaran. Tugasnya jam segini, dikumpulnya jam berapa, dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Kalau kosong artinya apa ini? Kalau sudah tidak ada tulisan apa-apa artinya apa? Apa? Dijawab artinya apa kalau sudah kosong kayak gini? Selesai. Iya dah. Iya dah. Sudah kosong artinya apa? Artinya sudah sampun. Sampun apa? Sampun sudah. Pulang. Sampun sudah di rumah semuanya. Mau pulang kemana? Pulang ke beda alam. Alhamdulillah itu saya tidak lama-lama ya. Kalau terlalu lama juga pasti udah punya dari pagi. Tetap Zoom biar kalian istirahat. Dilanjutkan besok lagi. Tadi sudah saya sampaikan dari awal mengenai apa itu ada, menuntut ilmu, mindsetnya kita harus menjadi mencintai ilmu atau mengenal ilmu itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ketika proses belajar yang harus kita lakukan. Baiknya murid itu seperti apa? Betul ya? Kamu jam berapa nih? Oke, kalau pakai kitabnya gimana? Anaknya yang tidak sanggup.
Sudah nggih? Kalau begitu, karena waktunya juga sudah siang dan gurunya juga sudah. Terima kasih semuanya. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ternyata slide-nya ada tangga ini. Kok macet ya? Oh ada ya, berarti lanjut ini. Ternyata lanjut teman-teman. Ya sudah, kita lanjutkan lah. Tinggal minum bentar ya. Sudah sawenan. Kalau kosong artinya apa? Sudah sampun ya, sudah kita lanjutkan lagi. Ini yang ringan-ringan, tadi udah ada agak berat, ini yang ringan-ringan saja. Sisa-sisa memori yang ada di otak kita masukkan. Nah, ini ketika ketika di dalam kelas ya. Jadi memang materi besarnya kita itu ada penuntut ilmu itu cakupannya luas sekali. Sama dengan kayak judul Ta'lim wa Ta'alim. Itu berapa bab itu? 12 bab kalau tidak salah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan kita terapkan. Hendaknya sang murid memulai sapaan terlebih dahulu dengan sapaan yang agung dan salam kepada sang guru. Yang belum pernah melakukan ini silakan dilakukan. Kalau ketemu gurunya, jangan nunggu gurunya disapa sama yang menyapa. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, assalamualaikum. Mana kabarnya Ustaz? Sama yang memulai terlebih dahulu. Ada persimpangan dengan ustaz-ustazanya. Itu sama menyapa. Ustaz, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Jangan sampai seret ditinggal. Ini sama nih yang seharusnya menyapa terlebih dahulu sebagai murid. Itu ya, tolong diperhatikan. Tapi nah, misalnya gurunya repot, memang riwari sama assalamualaikum, ya enggak usah. Kalau sudah tahu gurunya repot, misalnya datang repot riwari, udah enggak apa-apa. Apalagi jalannya cepat gugur. Kalau dalam kondisi biasa ya sama sapa. Tapi tulis assalamualaikum, assalamualaikum. Itu insya Allah gurunya sangat bunga ketika kalian menyapa. Perhatikan ya, berarti yang nyapa itu bukan gurunya dulu, tapi muridnya terlebih dahulu. Yang berikutnya yang kedua, sedikit berbicara di hadapannya kecuali dalam keadaan darurat. Ini gurunya di dalam suatu ruangan, ada gurunya, misalnya saya, bersama di sana berkerumun. Pakai omongin, itu kurang adab di sini. Kalau bisa, ya harus bisa. Kalau ada gurunya di situ, kurangi berbicara. Kecuali memang keadaannya darurat, mengharuskan kita berbicara, seorang murid itu tidak apa-apa. Kalau tidak mengharuskan, tidak ada situasi apa-apa, lebih baik diam saja. Sedikit berbicara di hadapannya kecuali dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya, tidak membicarakan hal yang tidak pantas kecuali jawaban atas apa yang ditanyakan oleh gurunya. Ini sama dengan ketika sama ditanya oleh gurunya, jangan sampai menjawab dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, jangan sampai. Jangan sampai guru sama mendengarkan kata-kata yang keluar dari lidah sampean itu, mulut sampean itu kata-kata yang kotor, kata yang tidak pantas. Bagian dari adat yaitu dengan penggunaan bahasa yang sopan santun. Selain tubuh badan yang harus sopan santun, tutur kata kita, bahasa kita juga harus kita atur biar enggak sampai salah kata. Ini penting sekali ucapan itu. Kadang kata yang sedikit itu bisa menyakiti hati bertahun-tahun. Ada ya kata yang sedikit bisa menyakiti hati yang lama. Jangan sampai terjadi. Yang selanjutnya, tidak berbisik, apalagi ngobrol dengan hadir pada saat majelis guru berlangsung.
Tapi terus ngajar, pan menjelaskan apa-apa, sama di pojok sana, awas sih, dia bengi loh, ini. Saya nggak biasa ngerasain, berarti nggak tahu ucapkan. Oh iya, ada pesanan ini, nggak boleh bawa kuaci kalau punya pelajaran, nggak apa-apa kasihkan saya, nggak apa-apa. Yaitu mengganggu teman yang lainnya. Gurunya udah menyiapkan materinya, sudah menyampaikan dengan sepenuh hati, ternyata sampean di belakang ngobrol sendiri. Itu bagian dari adab seorang murid dalam menuntut ilmu. Jangan ya, jangan bisik-bisik tetangga ya. Kalau waktunya pelajaran, bisik-bisik tetangga, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin pelajaran saja. Selanjutnya, mencukupkan suatu pembicaraan pada saat nampak kejenuhan pada sang guru. Gurunya wis kesel, gurunya wis ketang ngajari, ya pokoknya disarang ya wis tanya, ya wis tidak usah ditakoni aneh-aneh, malah emosi yang gitu. Wis kesel, harap sembarang kali sampai tanya yang aneh-aneh. Sudah nampak gurunya terlihat pusat payah pokoknya. Sudah sama tidak usah meminta yang aneh-aneh. Itu tambah lagi 1 jam. Tapi nggak ada ya. Tambah lagi 2 jam. Gurunya sekowasan tambah lagi 1 jam. Kasihan gurunya ya. Lagi lanjut besok lagi. Nampak kesel ya sudah. Tapi insya Allah sampai waktunya selesai ya alhamdulillah. Iya, kalau ujian apalagi matematika itu baru minta waktu tambah. Tapi kalau waktunya pelajaran ngenteni kapan marine nah. Tapi suatu saat mungkin sampean bisa dalam situasi seperti ini. Pelajarannya enak nek ngulang guru nih. Nambah lagi 1 jam lagi tak. Hebat itu. Harus sak mrite. Sementara ini belum ya. Semoga nanti bisa. Tapi kalau gurunya udah kelihatan capek, ya udah nggak usah dilanjutkan. Itu bagian dari seorang murid. Yang selanjutnya, nah ini penting sekali. Tidak langsung berburuk sangka kepada suatu perbuatan sang guru. Nah, tetapi kita bertanya terlebih dahulu dengan penuh sopan santun. Agar tidak terjadi yang namanya suudzon. Suudzon ya, kita berburuk sangka kepada guru. Misalnya ini ya, misalnya saya, sama ketemu saya di jalan. Saya gonceng perempuan. Nah, sama kan pikir aja loh, kan aja dewi nggowo perempuan. Kan teman berburuk yang kemana-mana. Ditanyakan begitu sopo, kan? Jangan sampai sampean berpikiran sendiri itu. Jika ada kanca-kancane naik grup. Deng, pengumuman. Mau jalan ketemu Pak Karim, bonceng pun ngabang. Seperti topik yang sampean. Jangan seperti itu. Ditanyakan dulu. Jangan sampai sama langsung menghakiminya. Tadinya sama tanya siapa? Oh, adikku mau rek. Adik semua hidup. Itu ada yang gede. Ya apa saja, hal apa saja kalau menurut sampean kok kurang pas ditanyakan gurunya, jangan dihakimi terus disebar ke teman-temannya. Ya tidak menjadi apa saja ya. Kalau melihat gurunya kok tidur jam segini, tanyakan dulu gurunya kenapa. Oh ternyata sakit misalnya kan gitu. Oh ternyata kemarin final Euro gitu kan. Saya bertahan sampai sekarang ini. Insya Allah ini terakhir. Oh masih ada ternyata. Nah ini penting juga. Saya mengamati yang sering terjadi di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita. Nah, jujur-jujuran ya, tidak berjalan di depan gurunya, tidak duduk di tempat yang diduduki gurunya, tidak memulai pembicaraan kecuali ada izinnya. Ini yang kadang saya agak teriris hati saya. Kok enek murid klien mengharapi guru nih. Saya tadi pagi itu mendengarkan ceramah di radio. Yai Jamaluddin Ahmad Pondok Beras ngaji hikam tiap pagi di rumah itu
Ibu saya memutar radio ngaji hikam itu sampai murid kok sampai jalan di depan gurunya tanpa uduk apa ya, tanpa sopan santun. Apalagi sampai ini gurunya jalan sama di belakangnya nyalip, jangan sampai seperti itu. Zaman dulu itu hal yang sangat kalau ya pokoknya nggak sampai kejadian lah. Tapi kenapa sekarang kok kayaknya biasa saja gitu? Ya, tolong diperhatikan. Meskipun gurunya masih ganteng-ganteng, jeneng-nom, wayu-wayu, tetap dihormati. Jangan sampai sampai ketika jalan gurunya melaku mengarah sampai guru sama sahih. Jangan sampai seperti itu. Dan juga yang penting lagi itu tempat duduk guru ada di jopo. Terus karena naik kono panggone kadang enggak ya tempat mengguni guru di jopo ganci-anci ya. Apa ini? Ya, jangan sampai seperti itu. Saya di sekolah dulu waktu saya SMP MTS dulu ada tempat duduknya guru seperti ini. Lalu ada teman saya yang menduduki gitu. Ketahuan gurunya ketika itu langsung di press up 500. Jangan sampai seperti itu ya. Itu bagian dari adab kita sebagai murid. Dan ambil tempat duduknya guru dan tidak memulai pembicaraan kecuali ada izinnya. Ustaz, mohon izin mau tanya misalnya. Izin dulu. Jangan langsung meneracas. Izin dulu. Ustaz, ngapunten mau bertanya. Ustaz, izin saya tadi malam kejadian ini mau bercerita boleh apa gitu. Izin terlebih dahulu. Ya, ini sangat-sangat harus diperhatikan. Saya prihatin kalau ini masih terjadi. Nah, selanjutnya, jangan menyakiti guru. Apapun ya. Dalam hal apapun. Jangan menyakiti guru karena itu menyebabkan ilmu tidak berkah. Ini sudah berulang kali disampaikan. Oh, menyakiti hati ini guru sampaian. Kira-kira si nyakiti guru itu apa? Bisa dari ucapan. Sering dari ucapan. Jangan sampai menyakiti hati. Dan yang terakhir, insya Allah ini terakhir, intinya santri atau murid atau siswa haruslah mencari keridhaan gurunya. Pokok dari semua yang tak sampaikan dari awal sampai sekarang, intinya adalah mencari ridho guru. Kalau gurunya sama ridho, insya Allah ilmu juga akan taat. Insya Allah akan bermanfaat. Itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini pelajaran buat saya sendiri untuk kalian semuanya. Kita berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan nilai-nilai adab dalam menuntut ilmu. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Apa yang sudah bisa kita lakukan bersama sudah baik kita pertahankan. Untuk dulu mungkin ada yang menyalahi atau memang masih kurang adabnya bisa kita perbaiki. Yang penting dalam waktu yang akan datang besok dan seterusnya kita harus berusaha untuk menerapkan nilai-nilai adab atau sopan santun yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Gitu nggih? Insyaallah ini sudah selesai. Saya tidak bohong, tapi bohong. Oh, masih ada lagi ya. Ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kan tidak ada yang kenal, makanya tak sekali. Kalau ada yang kenal, tidak enak. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kelas 9A, kelas 9B. Semoga ya, apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan juga menjadikan kita lebih baik dalam proses mencari ilmu. Untuk selanjutnya, karena ini di dan acaranya sampai jam 11, saya korting 1 jam sampai jam 10 saja. Masih ada waktu beberapa menit, silakan yang mau bertanya untuk bisa apa ini? Bisa bertanya. Bisa bertanya, bisa melalui langsung dihidupkan suaranya melalui speaker atau bisa melalui di kolom komentar pertanyaannya. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, ada leaders yang siap menjawab. Yang masih bingung, apa sih yang dijelaskan? Kata aku pernah berbuat gini, ini kira-kira salah atau enggak Ustaz? Dulu saya itu pernah ngerasain, Ustaz.
Kira-kira gak apa-apa ta iku kan? Ditanyakan. Sajane itu ya apa, Pak? Silakan yang mau bertanya terkait mengenai mencari atau menuntut ilmu. Ada? Ayo, Atau silakan. Ayo. Ayo 9A, 9B. Kalian sudah jadi ketua, terus banyak tanya. Nah, tanah screen. Halo Mbak Nanda, Mbak Wanita, siapa? Feby. Silakan. Akhi, Mas Akhi. Halo. Ada lagi Bal, Dava, Arya, Ricci, Muat, Mbak Kaila, Mbak Elis. Kelihatannya sudah paham semua ini. Paham ya, paham nggak paham harus paham. Ya. Jadi saya kasih tambahan ya bahwa tadi ada bukti sejarah Islam sebelum Islam itu lahir, Nabi Muhammad itu diutus jauh hari itu peradaban Mesir, peradaban Romawi, peradaban Persia itu sudah maju. Kalau ibaratnya sekarang itu seperti Amerika ya, sudah teknologinya sudah maju, SDM-nya juga sudah maju. Tapi kenapa kok peradaban itu hancur? Karena mereka menghasilkan generasi yang tidak beradab. Akhirnya berfoya-foya. Pokoknya yang tidak beradab. Akhirnya peradaban itu hancur. Sama seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Ya. Di awal-awal mereka berjaya, tapi akhirnya juga mereka runtuh karena generasinya tidak beradab, suka kekuasaan, berfoya-foya, ya, ingin menang sendiri. Jadi pangkal dari kehancuran itu adalah tidak beradab, pangkal kehancuran. Itu sudah terjadi di mana-mana. Irak yang dulunya itu sebagai macan Timur Tengah itu ya, itu juga hancur karena generasinya tidak beradab. Pokoknya menang sendiri. Terus aku yang benar itu ya. Salah satu contoh yang tidak beradab. Dan tujuan beradab itu apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu keluar dari kegelapan menuju ke cahaya. Juga ditegaskan oleh Rasulullah, al-ilmu nurun. Ayo silakan yang ingin bertanya. Sudah nggak ada ya? Mari kita tutup dengan doa bersama ya yang akan dipimpin oleh Ustaz Karim. Online. Ya, ini ada tambahan ada pengumuman ya. Besok formatnya sama seperti hari ini. Kita masuk Zoom, sebelum masuk jangan lupa untuk sholat duha dulu,
masuk Zoom, nanti masuk kelas masing-masing di Al-Maqsurat bersama di kelas masing-masing. Jangan lupa namanya tetap ya, kelas underscore nama panggilan Mbak Zaidah. Kelas underscore nama panggilan ya. Monggo Ustaz Karim. Yang sudah hafid sini jawabannya nanti. Ya, dan kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.